pesantren ini dibangun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Awalnya dulu pesantren ini niatnya itu hanya 10 santri 1 ustadz, dibiayai dari hasil bisnis karena Al-Fakir waktu itu masih di Bogor kan, punya bisnis gitu. Dalam perjalanannya ternyata ketika pesantren ini menerima santri walaupun masih masyarakat sekitar, santrinya bukan 10, langsung 70. Dari situlah mulai berpikir, atau tidak cukup ini mah gitu kan dari hasil bisnis itu. Akhirnya mencari konsep lain dan sebagainya, ngalir seperti itu dari mulai lahan 500 meter, kemudian lahannya sekarang kurang lebih 20 hektar seperti yang tadi rekan-rekan kelilingi. Itu tidak memiliki set plan seperti pesantren pada umumnya ya, set plan di mana gitu. Karena mau bikin set plan gimana 500 meter gitu kan. Kemudian kita kan nggak tahu tanah mana yang akan kita beli, terus siapa tanah mana yang akan dijual gitu. Repot membuat set plan tuh. Membuat set plan tuh baru dilakukan kemarin Desember 2021. Jadi udah ada bangunan baru bikin set plan. Makanya kasihan arsiteknya sebenarnya. Dia harus mengkonstruksi ulang fungsi bangunan, lokasi dan sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya seperti itu. Cuman kan begini, ketika orang datang berharap mendapatkan jawaban, sedangkan kita tidak punya jawaban, diterima kita gak punya jawaban untuk menjawab pertanyaan, gak diterima dikiranya kita tertutup, gak dikasih jawaban dikiranya kita pelit ilmu, padahal memang tidak ada ilmunya. Nah dari situ Al-Fakir akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan petunjuk. Karena dalam situasi yang ibaratnya serba salah gitu ya, dijawab salah karena memang tidak ada maklumat, ya kalau tidak dijawab dikiranya sombong, tidak mau bagi ilmu gitu kan. Nah dalam perjalanan Al-Fakir menemukan beberapa poin ternyata dalam membangun pondok itu. Ternyata membangun pondok itu hal yang paling utama dan pertama adalah urusan hati, bukan urusan harta, bukan urusan ilmu. Karena tidak sedikit orang kaya bangun pondok, pondoknya juga tidak jalan. Demikian juga tidak sedikit orang yang punya kelebihan ilmu ya membangun pondok, kebingungan juga bagaimana cara membangunnya, gitu kan. Ternyata Al-Fakir menyimpulkan di situ ternyata urusannya ada urusan hati. Kenapa urusan hati? Kata Rasul kan manusia itu punya segumpal daging. Ya, baik itu baik semuanya. Maka kalau kita ingin melakukan amal sesuatu apapun itu, maka perbaiki dulu urusan hati. Contoh gini, ini kan Al-Fakir bukan seorang dai yang punya jamaah, kan begitu ya. Juga bukan seorang public figure yang memang punya follower gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa orang kok mau dan percaya menitipkan hartanya kepada lembaga kami yang baru berdiri, belum punya track record untuk mengelola dana. Sedangkan yang namanya dana ini kan sesuatu yang paling sensitif kan? Benar tidak? Sesuatu yang paling sensitif diamanahkan kepada, dipercayakan kepada lembaga dan orang yang tidak dikenal, belum pernah ketemu, lembaganya juga namanya juga asing gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Nah ternyata ini juga urusan hati. Contoh begini, ketika misalnya ibu-ibu sering ke pasar, niat di rumah beli sayur, berangkat ke pasar. Kalau udah di pasar mah ada ningali daging diskon dibeli, ya kan? Ningali cuit diobral dibeli, tungtung nama sayur teka beli nama daging dicuit. Pas ke rumah bingung, jadi beli cuit aja daging, padahal niatnya beli sayur. Kenapa seperti itu? Karena ternyata yang menguasai hati manusia itu siapa? Yang tadi kita niat rezekinya, niatnya menjadi wasilah rezekinya tukang sayur, Allah belokkan menjadi wasilah rezekinya tukang daging sama tukang cuek. Nah itulah Allah. Makanya kalau ingin manusia-manusia hamba-hamba Allah ini digiring, digerakkan hatinya untuk membantu program kita, maka selesaikan dulu urusan hati kita dengan Allah. Bahwa niat membangun pondok, niat membangun sebuah pergerakan itu tidak ada niat lain selain berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridha Allah.
Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Tapi kan tadi kan tetap butuh harta, butuh ilmu. Iya betul. Tapi ilmu ini bisa di backup di poin nomor 2. Apa itu? Takwa. Kenapa takwa? Karena Al-Fakir menemukan surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau keliru dibenerin teh ya. Ini teh ke muhadorohan itu. Teh guruna teh jurina. Gitu ya. Jadi cerita Al-Baqarah ayat 282 itu menceritakan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah bikin kapal kan. Nabi Nuh bingung. Ya Allah, saya ini hamba ini belum pernah bikin kapal, tidak belajar teknik dunia perkapalan, gitu kan, teknik mesin dan sebagainya. Dan waktu itu tidak ada Google, buat tempat percaya kumahan yang kapal tidak ada, belum ada ITB, belum ada ITS, gitu kan. Nabi Nuh tuh bingung, diperintah membuat sesuatu yang di luar nalar manusia ketika itu. Di mana-mana kalaupun misalnya bikin kapal pasti harusnya bikin yang kecil aja di pinggir pantai kan ya, supaya enak kalau udah jadi ngedorongnya. Nabi Nuh diperintahkan bikin kapal besar, ya kan, di atas bukit. Coba kebayang. Jangankan umatnya, anak istrinya saja tidak beriman. Kenapa? Yang diperintahkan Allah ini di luar nalar logika manusia, ya kan? Tapi ketika Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, apakah hamba mampu membuat sesuatu yang belum pernah hamba lakukan, kan begitu? Apa kata Allah? Bertakwalah padaku, kata Allah, maka aku akan ngajarin kamu. Artinya apa? Sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya coach, sebaik-baiknya mentor, sebaik-baiknya apa lagi ya? Itu adalah Allah langsung. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, ketika kita punya takwa, Allah yang akan ngajarin kita. Jadi selama punya ketakwaan, selama punya niat yang bagus, kalaupun kita mentok, Allah akan mengirim orang untuk membimbing kita, ngasih tahu jalan. Misalnya, kan, Al-Fakir, aduh pengen punya peternakan, tapi bukan orang peternakan, tapi kayaknya jadi solusi nih kalau punya peternakan untuk ekonomi pesantren kan begitu. Tapi bukan orang peternakan, gak punya ilmunya. Gimana? Yang penting takwa, yakin dulu. Allah kirimkan orang-orang untuk bantu kita yang mau berwakaf ilmu dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi poin yang kedua ini takwa. Nah, setelah 2 poin ini dijalankan, insya Allah sebuah pergerakan, sebuah rencana itu akan lebih mudah dijalani. Ya. Nah, gini rekan-rekan semua, guru-guru semua. Dulu kita pernah bahas Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat apa yang disampaikan ayat 1 dan 2 ini kan memang sesuatu yang non logik gitu ya. Karena memang beragama ini memang harus logik, tapi lebih banyak yang goibnya. Itulah tauhid kan. Bahwa kita yakin gitu kan. Yang sekarang gini terkadang kita kan fokus pada ikhtiarnya, pamflet sebagus-bagusnya, proposal sebagus-bagusnya, yang didatangin orang-orang kaya. Tapi kata Allah, tong diberes ya tamat, tidak akan gitu. Tapi ketika misalnya kita diam di sini gitu ya, ketika Allah gerakan orang untuk datang sini, ya datang gitu. Ya. Bagaimana cerita Imam Ahmad yang ditarik dengan istighfarnya tukang roti yang masyhur itu kan? Itu kan luar biasa gitu. Itu sesuatu yang aku gitu, tapi memang kejadian begitu. Jadi sisi niat ini, hati ini, sama takwa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita siapkan sebelum kita memiliki niat untuk melakukan sebuah proyek yang besar gitu. Nah kemudian yang nomor 3, masalah tujuan harus jelas. Kalau berbicara pesantren ini tujuannya apa? Kan tidak sedikit yang bisnis oriented ya. Kemudian secara output santrinya mau dibikin apa?
banyak yang bilang di sini khusus hadis, di sini khusus Quran, di sini khusus rugoh misalnya kan begitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ya, ada 30.000 pesantren di Indonesia, mungkin ditambah Mamda Ihsan jadi 30.000 satu gitu ya. Ya. Ada 19 juta santri aktif berdasarkan data Depak. Belum termasuk alumni, belum termasuk ustadznya. Gitu kan? Bayangin 30.000 pesantren ini dan 19 juta santri aktif ini tidak berpengaruh apapun terhadap Indonesia, baik secara ekonomi, baik secara geopolitik, termasuk ketika syariat Islam dihinakan, syariat Nabi Muhammad dihina, Al-Quran dinistakan, eta santri nu 18 juta kamarana, 30.000 pesantren kamarana, kan begitu. Yang jadi pertanyaan, jadi santri selama ini di pesantren itu diajarkan naon? Ketika misalnya Allah dan Rasulnya, simbol-simbol Islam dihinakan, dinistakan, kamarana? Kan menjadi sebuah pertanyaan. Kan begitu? Makanya kami di sini tidak fokus pada mencetak para penghafal Quran, tidak fokus pada mencetak para penghafal hadis, tidak fokus yang mencetak yang ahli lughah. Terus apa santri naon atuh itu kabeh mah? Kan begitu. Kami fokus pada apa? Mencetak para pejuang Islam yang hafal Quran, mencetak para pejuang Islam yang hafal hadis, mencetak para pejuang Islam yang jago